Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Arif Bowo Prayoga Kasmo, SEM, MPhD, selaku dosen pengampu di mata kuliah Manajemen Strategik ini. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan video presentasi mengenai BCG Matrix pada Traveloka. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Piastia Ningrum dan rekan saya Istiana Rohma. Langsung saja ke materinya. Pertama, kita lihat terlebih dahulu data perusahaan pada tabel ini. Terdapat 4 unit bisnis Traveloka yang dianalisis berdasarkan 2 indikator utama, yaitu pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan pasar. Unit A yaitu tiket pesawat memiliki pangsa pasar yang tinggi dan pertumbuhan yang juga tinggi. Kemudian unit B yaitu hotel dan akomodasi memiliki pangsa pasar yang tinggi tetapi pertumbuhannya rendah. Selanjutnya unit C yaitu aktivitas dan atraksi memiliki pangsa pasar yang masih rendah namun tingkat pertumbuhannya tinggi. Terakhir unit D yaitu pay later atau vintage memiliki pangsa pasar dan pertumbuhan yang sama-sama rendah. Dari data inilah yang kemudian digunakan untuk memetakan posisi masing-masing unit bisnis ke dalam BCG Matrix sehingga perusahaan dapat menentukan strategi mana yang paling tepat untuk setiap bisnis. Selanjutnya, pada kategori question mark, terdapat unit C, yaitu aktivitas dan atraksi. Meskipun pertumbuhan pasarnya tinggi, pangsa pasarnya masih rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang untuk berkembang sehingga diperlukan strategi pemasaran dan investasi yang tepat agar unit ini dapat meningkatkan pangsa pasarnya dan berpotensi menjadi kategori star. Terakhir, pada kategori DOC terdapat unit D, yaitu pay later dan vintage. Unit ini memiliki pangsa pasar dan pertumbuhan yang sama-sama rendah. Oleh karena itu, Traveloka perlu melakukan evaluasi terhadap unit bisnis ini, apakah masih layak untuk dikembangkan lagi, dipertahankan, atau dialihkan ke strategi lain yang lebih menguntungkan. Selanjutnya kita masuk ke hasil pemetaan BCG Matrix. Pada kategori star terdapat unit A, yaitu tiket pesawat. Posisi ini menunjukkan bahwa unit bisnis memiliki pangsa pasar yang tinggi sekaligus pertumbuhan yang tinggi. Oleh karena itu, Traveloka perlu terus berinvestasi agar mampu mempertahankan keunggulan dan mendorong pertumbuhan bisnis di masa depan. Pada kategori cash cow terdapat unit B, yaitu hotel dan akomodasi. Unit ini sudah memiliki pangsa pasar yang kuat meskipun pertumbuhannya tidak lagi tinggi. Strategi yang tepat adalah mempertahankan kinerja bisnis karena unit ini mampu menghasilkan keuntungan yang stabil dan dapat menjadi sumber pendanaan lagi bagi pengembangan unit bisnis lain. Selanjutnya, identifikasi posisi dan karakteristik. Pada tahap ini, setiap unit bisnis Traveloka dianalisis berdasarkan pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan pasarnya. Hasil analisis ini membantu perusahaan memahami kondisi setiap unit bisnis sebelum menentukan strategi yang tepat. Di sini ada beberapa unit. Yang pertama itu unit A, yaitu tiket pesawat berada pada posisi star. Unit ini memiliki pangsa pasar yang besar dan pertumbuhan yang tinggi. Selain menjadi layanan utama Traveloka, unit ini juga perlu terus dikembangkan melalui investasi agar tetap menjadi pilihan pelanggan. Unit B yaitu hotel dan akomodasi, berada pada posisi cash cow. Unit ini memiliki pasar yang sudah stabil dan mampu menghasilkan keuntungan secara konsisten. Keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan unit bisnis lainnya. Unit C yaitu aktivitas dan atraksi, berada pada posisi question mark. Unit ini memiliki peluang untuk berkembang, tetapi pangsa pasar Traveloka masih belum besar. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan investasi yang tepat agar unit ini dapat berkembang lebih baik. Sedangkan unit D yaitu pay later atau vintage berada pada posisi dog. Untuk memiliki pangsa pasar dan pertumbuhan yang rendah sehingga perlu dievaluasi kembali. Tujuannya agar perusahaan dapat menggunakan sumber daya secara lebih efektif. Dapat disimpulkan bahwa setiap unit bisnis Traveloka ini memiliki posisi, potensi, dan tantangan berbeda, sehingga memerlukan strategi yang sesuai. Selanjutnya, formulasi strategi.
Pada tahap ini, strategi yang dipilih disesuaikan dengan kondisi masing-masing unit bisnis agar dapat memberikan hasil yang optimal. Formulasi strategi juga ada beberapa unit. Yang pertama unit A yaitu tiket pesawat menggunakan strategi invest and grow. Strategi ini dilakukan dengan meningkatkan investasi, mengembangkan layanan, dan memperluas kerjasama agar posisi unit ini tetap kuat di pasar. Unit B yaitu hotel dan akomodasi, menggunakan strategi harvest dan maintain. Strategi ini berfokus pada mempertahankan keuntungan yang sudah stabil dan memanfaatkannya untuk mendukung pengembangan unit bisnis lainnya. Unit C yaitu aktivitas dan atraksi, menggunakan strategi selective invest. Perusahaan melakukan invest secara selektif pada layanan yang memiliki potensi berkembang agar hasil yang diperoleh lebih optimal. Unit D yaitu pay later atau vintage, menggunakan strategi divest atau repossession. Strategi ini dilakukan dengan mengurangi investasi dan memfokuskan pay later sebagai fitur pendukung agar tetap memberikan manfaat bagi perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa strategi dipilih sesuai dengan kondisi masing-masing unit bisnis agar pertumbuhan dan penggunaan sumber daya perusahaan menjadi lebih optimal. Selanjutnya ada justifikasi strategi. Yang pertama itu ada start, invest and grow. Fokusnya adalah memperbesar pangsa pasar dan mempertahankan posisi sebagai pemimpin. Meskipun membutuhkan investasi yang besar, potensi pertumbuhannya juga tinggi sehingga penting untuk terus dikembangkan. Terus yang kedua ada cash cow atau harvest. Unit ini sudah stabil dan mampu menghasilkan keuntungan secara konsisten karena tidak membutuhkan investasi besar. Keuntungan yang diperoleh bisa digunakan untuk mendukung pengembangan unit bisnis lain. Selanjutnya ada question mark, selektif, memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi tetapi tingkat resikonya juga besar. Oleh karena itu, investasi dilakukan secara selektif pada peluang yang paling menjanjikan lebih efisien. Yang terakhir ada divest reposition. Unit ini memiliki pertumbuhan dan pangsa pasar yang rendah sehingga kurang menguntungkan. Solusinya adalah melakukan reposisi agar fungsinya lebih mendukung bisnis utama atau mengurangi investasi pada unit tersebut. Sebagai kesimpulan, analisis BCG Matrix menunjukkan bahwa setiap unit bisnis Traveloka memiliki strategi yang berbeda sesuai dengan posisi dan potensinya. Unit A difokuskan pada investasi untuk mempertahankan posisinya sebagai star. Unit B menjadi sumber arus kas yang stabil dengan strategi harvest. Unit C dikembangkan melalui investasi yang selektif dan agar memiliki peluang menjadi star di masa depan, sedangkan unit D lebih tepat diposisikan sebagai fitur pendukung ekosistem melalui strategi reposition. Dengan demikian, BCG Matrix membantu Traveloka dalam mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif sehingga perusahaan dapat menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing di industri pariwisata digital. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.